Halo semua, perkenalkan namaku Niputu Ayu Pramilia, bisa dipanggil Dia. Sekali ini saya akan mereview buku yang berjudul Mimpi Itu Gratis dari Ayusa. Kebetulan Ayusa sendiri adalah dosen saya. Buku Mimpi Itu Gratis menceritakan pengalaman penulis jadi relawan, lebih tepatnya menjadi guru di Papua, di SD Alang-Alang. Buku ini menceritakan kisah masing-masing anak didiknya yang terdiri dari Salomo, Anike, Yomi, Surinus, Dahlia, Nelson, Desi, dan Yundian. Mereka menceritakan berpendapat apa itu Indonesia, apa yang mereka ketahui tentang Indonesia, dan bagaimana pendidikan di sana. Yang dimaksud adalah pendidikan di Papua. Dan mereka hanya mengetahui nama negaranya yaitu Papua, bukan Indonesia, dan berbentuk burung cendrawasih. Selama 270 hari, Bu Ayu mengajar di SD Alang-Alang. Banyak kendala yang ia alami adalah belum banyak siswa yang belajar di SD Alang-Alang dan ketidaksetujuan orang tua murid untuk menyekolahkan anaknya, karena orang tua murid berpikir lebih baik anaknya membantu orang tua untuk mencari makan dan bekerja di ladang. Di buku ini ada gambaran kondisi SD Alang-Alang dan kondisi murid-murid di sana. Kita bisa bandingkan kondisi kita yang di kota dengan di sana jauh beda. Kalau di sini, maksudnya di kota, di kota infrastruktur dan tenaga pendidikan di kota sangat memadai, sedangkan kehidupan dan pendidikan sekaligus infrastrukturnya sangat minim. Di situ sudah terlihat peran pemerintah yang kurang dalam menangani kondisi kehidupan anak-anak di Papua. Peran relawan seperti Ibu Ayu dan ke-12 teman-temannya sangat membantu masa depan anak-anak tersebut, walaupun Bu Ayu hanya sebentar mengajar di sana. Kali ini aku akan mereview setiap bab di buku Mimpi Itu Gratis. Kebetulan saya mempunyai versi e-booknya, saya membacanya lewat laptop. Bab pertama berjudul Mimpi Itu Gratis. Setiap pemimpi bermata teduh. Bagaimana dengan kamu? Coba perhatikan matamu dengan dekat. Ada jutaan mimpi besar yang sedang kamu rancang. Apakah kamu berpikir untuk mundur? Tentu tidak. Tuhan sedang mengujimu. Seberapa hebat dan seberapa pantaskah kamu untuk mimpi bersamamu? Perhatikan kata-kataku. Meski kamu mengawali mimpi berapa tahun silam dan belum terwujud, jangan lantas membuang jauh mimpimu. Ingat, tidak ada mimpi yang kadaluarsa. Bab kedua yang berjudul Tidak Ada Mimpi yang Kadaluarsa. Setiap orang akan merasa bersyukur pernah memiliki sekolah yang layak, guru-guru yang sangat peduli, buku bergambar yang menjelaskan banyak arti, dan kebebasan dalam menentukan cita-cita. Tulisan ini adalah kisah anak-anak yang tidak hanya bisa dinikmati oleh anak-anak, melainkan orang dewasa pun mesti membaca kisah ini. Kisah mereka yang berjuang menggapai mimpi dengan segala keterbatasan. Untuk remaja, kisah ini memberi pemahaman bahwa pencapaian yang tertinggi bukan pada nilai akademik, melainkan ada hal-hal lain yang lebih berharga dari nilai itu.
Kisah ini juga baik untuk orang dewasa yang tengah pilu untuk memutuskan lanjut atau tidak dalam mengikuti perkuliahan, menyerah atau bangkit melawan kertas skripsi. Sebab merasakan bangku perkuliahan adalah sebuah harga istimewa bagi anak-anak yang ingin menikmati bangku perkuliahan. Satu-satunya cara adalah bersyukur dan kerjakan. Semuanya akan selesai bila kamu meyakinkannya. Sebelum memutuskan untuk berhenti atau setengah niat menyelesaikan kuliah, kalian simaklah imajinasi anak-anak Indonesia ini. Di bab selanjutnya akan menceritakan beberapa anak didik dari Bu Ayu. Anak didik yang pertama bernama Salomo Telenggen. Ada beberapa kalimat yang membuat saya tertarik dengan kisah Salomo Telenggen. Di sini Salomo Telenggen berkata, hal yang paling aku sukai adalah sekolah, berseragam tidur, terlambat dalam olahraga, pulang paling akhir karena tidak bisa menjawab soal matematika. Semuanya pernah aku lakukan, namun aku selalu ingin sekolah. Ketika mengantar sekolah kakak perempuanku, aku tak mau pulang. Maunya ikut sekolah dan belajar padahal aku masih belum cukup umur. Aku tak mau dianggap ikut-ikutan bawang. Aku adalah salah satu yang tidak bisa memberi warna yang benar pada bendera Indonesia. Kadang warnanya terbalik, kadang juga berubah warna menjadi hijau kuning. Tapi Bu Guru tak pernah marah karena warna bendera yang kubuat tak sesuai. Namun saat aku melihat bendera sungguhan berkibar di sekolahku setiap hari Senin, aku jadi paham bahwa bendera Indonesia warnanya adalah merah putih. Nah, bisa dilihat ya, walaupun Salomo sering terlambat tetapi Salomo masih ada niatan untuk bersekolah. Bisa dilihat anak-anak yang lain ya, kadang-kadang anak-anak yang lain tuh pada malas bersekolah walaupun dia tuh mampu biaya dalam sekolah. Bisa dilihat Salomo Telenggen adalah anak yang rajin bersekolah walaupun dia sering terlambat bersekolah. Kurang bisa mengerjakan soal matematika, namun dia tidak takut bersekolah. Ucapan dari Salomo yang membuat saya tersentuh adalah, aku harus terus bersekolah. Bagaimanapun keadaannya, ada atau tidak sekolah, ada atau tidak ada guru, aku harus bisa membaca dan menulis. Nah, kita sangat berbeda ya sama Salomo. Kita yang hidup di kota dan bersekolah di sekolah yang bagus, kadang-kadang kita merasa mengeluh, malas, dan cepat menyerah untuk belajar. Jangan ditiru ya. Hilangin sikap malas, berusaha menghilangkan sikap mengeluh, dan menghilangkan sikap
cepat menyerah. Selanjutnya Annika Kagoya. Annika Kagoya ini seorang anak perempuan. Di sini setelah saya membaca kisah Annika Kagoya ini membuat saya terpingkal sekaligus prihatin ya. Di sini dia berkata, meski telah memakai rok, tetap saja ada yang memanggilku dengan sebutan boy. Mungkin rambutku yang tidak terlalu panjang membuatku susah disebut perempuan. Pernah suatu kali mama mendapat kiriman bedak dan kakak yang ada di kota. Bedak dari kakak yang ada di kota. Mama membubuhkan bedak itu ke seluruh tubuhnya. Tiba-tiba badan mama menjadi sangat putih. Aku juga ingin putih seperti mama. Kuputuskan untuk menggunakan bedak di wajahku. Ketika ke sekolah besok, karena tak terlalu paham menggunakan bedak, aku mengusapnya sembarang saja. Teman-teman di sekolah menggolokku, mereka tertawa terbahak-bahak. Dan bagian yang membuat saya prihatin yaitu ternyata bedak yang dipakai Annika Kagoya adalah bedak gatal. Mukanya Annika Kagoya jadinya gatal. Cerita dari Annika Kagoya ini cukup membuat saya menarik. Annika Kagoya ini selalu tampil dengan menunjukkan yang terbaik. Annika Kagoya memiliki etika dan berbudi pekerti yang baik. Contohnya saat Annika menyiapkan secangkir teh hangat kepada Bu Ayu, walaupun rasa teh yang disiapkan oleh Annika adalah rasanya tawar. Tetapi Annika memiliki inisiatif untuk membuat secangkir teh untuk Bu Ayu dan memiliki sopan santun yang baik. Selanjutnya kisah dari Yomis Telenggen. Yomis Telenggen berkata, matematika adalah pelajaran yang selalu membuatku gelisah, sama kayak saya. Gelisah untuk lebih cepat menjawab dan gelisah jika tidak menemukan jawabannya. Jika Bu Guru memberi soal siapa betul boleh pulang, aku selalu menjadi langganan pulang paling pertama. Tapi aku tak lantas langsung pulang. Aku menunggu di depan pintu untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Dan aku hanya bisa menjawab dalam hati, memberikan kesempatan pada teman-temanku yang berpikir dan menjawab lebih baik yang dilakukan. Pakaianku selalu rapi, meski dalam 6 hari tak pernah berganti pakaian. Entahlah, aku merasa semangatku selalu berlipat jika ku kenakan seragam merah putih pemberian Bu Guru. Rasanya aku seperti anak-anak kota yang belajar sungguh-sungguh dalam sekolah. Pernah suatu hari aku tak berniat ke sekolah sebab dasi bergambar Tut Wuri Handayani itu robek dan tak menggantung layak di leherku. Aku menangis sejadi-jadinya, menyayangkan akan ketinggalan pelajaran hari ini. Aku tak pernah berhenti untuk membuat kedua orang tuaku paham bahwa bersekolah itu penting. Hingga suatu hari, Bapak menerima surat dari perusahaan perhutanan. Ia berlari mengejarku ke sekolah. Tangannya gemetar memegang amplop yang masih terbungkus rapi lengkap dengan perangko bergambar cendrawasih. Bapak menyerahkannya padaku, namun aku bilang itu surat untuk Bapak. Bapak merasa ragu. Setelah aku baca surat itu dengan sempurna tanpa jeda,
Bapak memelukku dan berkata, "Terima kasih telah membacakan kabar bahagia untuk Bapak." Bisa disimpulkan, Yomis Ranggan adalah anak yang berusaha rapi saat ke sekolah. Sayangnya orang tua dari Yomis kurang tahu arti penting dari bersekolah itu, tetapi Yomis tak pernah berhenti membuat orang tuanya paham bahwa bersekolah itu sangatlah penting. Suatu ketika usaha Yomis berbuah manis ketika ayah Yomis meminta tolong membacakan surat dari perusahaan perhutanan dan ternyata kabar baik untuk ayahnya. Yomis sangat senang dan ayah Yomis memeluk Yomis dan mengucapkan terima kasih. Nah, bisa dilihat ya, kalau pendidikan sekolah itu sangat penting bagi semua orang. Kisah selanjutnya dari Yutinus Telenggen. Aku duduk di bangku depan dan tepat di hadapan Bu Guru. Teman-temanku di kelas 1 banyak protes sebab punggung dan leherku yang cukup tinggi menghalangi pandangan mereka akan tulis-tulisan di papan tulis. Aku tak segera pindah tempat duduk dan membiarkan menengokkan anak-anak itu sebagai nyanyian indah hari pertamaku sekolah. Bel istirahat berbunyi. Aku melihat teman-temanku bermain di halaman sekolah. Aku menghabiskan waktu dengan memandang sekolah pun kulakukan. Naluriku langsung bergerak membersihkan halaman sekolah yang telah ditumbuhi ilalang liar. Aku membabatnya dengan sekuat tenaga agar anak-anak bisa bermain tanpa takut duri alang-alang melukai tubuhnya. Di sini bisa dilihat ya, Yotinus memiliki inisiatif untuk membersihkan halaman sekolah agar teman-temannya tidak terkena duri. Bisa disimpulkan, Yotinus Telenggen ini adalah anak yang paling besar di sekolah, tetapi dia tidak pernah malu untuk bersekolah atau gengsi untuk belajar. Kisah selanjutnya dari Dahlia Telenggen. Aku sanggup menantang matahari pagi, bahkan ketika sinarnya belum terbit. Berlomba bangun lebih pagi dengan sang surya sudah sering kulakukan. Sebab jika sampai aku kalah dengannya, maka aku tidak akan mendapat jatah petatas sebagai sarapanku. Bu Guru pernah bertanya, "Berapa kali kalian makan?" Semua teman-teman termasuk aku menjawab, "Sekali, Bu Guru." Tampaknya Bu Guru tak berterima dengan jawaban kami. Ia memastikan lagi, "Ya, inilah kepastiannya. Aku makan hanya sekali, selebihnya bekerja." Setiap pekerjaan rumah ku selesaikan dengan baik dan paling cepat agar ketika teman-temanku datang ke rumahku untuk bertanya sesuatu, aku bisa menjawab dengan segera mungkin.
Bisa disimpulkan bahwa Dahlia Telenggen adalah anak yang rajin dan bekerja keras demi mengisi perutnya, dan dia rela bangun setiap pagi dan bahkan sangat pagi untuk bekerja di ladang. Dahlia memiliki keinginan yang sangat mulia, yaitu bisa mengajari orang tuanya baca dan menulis dan membuat orang tuanya bisa ke kota dan bahagia. Kisah selanjutnya adalah dari Nelson. Kata Bu Guru, namaku mengingatkannya pada orang besar yang diperhitungkan dunia. Nelson Mandela, pemimpin tak tergantikan yang dimiliki Afrika Selatan. Masih dalam cerita Bu Guru, sang Nelson ini menghapuskan perbedaan kulit hitam dan kulit putih dan penghapusan penindasan terhadap kulit hitam. Ia membuat warga kulit hitam menjadi memiliki hak yang sama di hadapan dunia, baik dari segi pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan hukum. Tidak ada penindasan atas dasar perbedaan warna kulit. Nelson Mandela melakukannya dan ia berhasil dipenjara. Ia dipenjara, disiksa, dipenjara lagi, dibungkam, kesemuanya tidak membuat ia melemah, malah makin kuat dan makin berhasrat. Aku ingin menjadi Nelson yang kedua, Bu, kata si Nelson. Namun aku harus berjuang lebih keras. Nelson seniorku itu bukanlah orang yang biasa-biasa saja. Ia memiliki kekuatan lebih untuk menaklukkan rasa takut dan segala yang menjadi keterbatasannya. Bu Guru seolah menyepakati sesuatu antara aku dan Nelson. Tidak ada yang kebetulan. Nelson Mandela pasti mengawalinya dari seorang bocah seperti aku, lahir dalam keterpurukan dan penindasan. Tak ada yang bisa disebut kondisi minimal di hutanku ini. Nelson juga mengagumi tokoh-tokoh besar seperti Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln, Perdana Menteri Inggris Winston Churchill, pemimpin India Mahatma Gandhi, pemimpin Afrika Selatan Jan Christian Smuts, dan masih banyak lagi. Sama seperti saat ini aku mengaguminya yang lebih besar. Bisa disimpulkan Nelson adalah anak yang memiliki mimpi yang tinggi seperti Nelson Mandela. Untuk menghapuskan perbedaan kulit hitam dengan kulit putih dengan penghapusan penindasan terhadap kulit hitam. Salah satu kalimat yang dikatakan oleh Nelson membuat saya sadar adalah, ketika aku tak melakukan apa-apa, maka aku bukanlah siapa-siapa. Nah, bapakmu kesini. Selanjutnya, kisah dari Desi. Kalau kau mau sekolah, pergi ke kota sana. Inilah yang selalu kudengar saat aku ucapkan akan berangkat sekolah. Banyak yang tak percaya dengan sekolah. Sekolah tidak akan memberi makanan untuk perut yang lapar dan tidak memberi kehangatan saat ingin menusuk. Belum ada bukti nyata bahwa dengan bersekolah, kehidupan seorang akan bertambah baik. Ada yang menamatkan sekolah sampai kelas 4 saja. Menurut saya, kalimat tersebut tidak sepenuhnya salah. Karena masih banyak pengangguran di luar sana. Walaupun bersekolah tinggi, manfaat pendidikan yang sebenarnya adalah agar seorang bisa berpikir kritis, tidak mudah dikelabui oleh orang, atau yang benar dan tahu yang benar
dan mana yang salah. Di sela aktivitas rumah tanggaku, aku selalu sempat mempertajam matematikaku. Saat kakak laki-lakiku panen coklat di kebun, aku dengan sigap bisa menghitung jumlah uang yang harus dibayarkan penyewa kebun. Ia selalu mengandalkanku, namun ia tak melihat bahwa aku mendapatkan semua ilmu itu karena aku bersekolah. Bisa disimpulkan bahwa Desi adalah anak yang memiliki mimpi bersekolah setinggi-tingginya. Walaupun Desi hidup di lingkungan yang masih tabu tentang manfaat bersekolah, Desi si anak pekerja keras, setiap pulang sekolah dia harus menyiapkan makan dan bekerja. Nah, kita di sini mengajarkan kita harus selalu bersyukur. Masih banyak di luar sana keadaannya lebih kurang ketimbang kita. Kisah selanjutnya dari Yun Dion. Ada bagian yang menarik di cerita Yun Dion, yaitu ketika kiriman buku dari kakaknya di Jayapura. Salah satu buku tersebut adalah buku resep makanan. Ibu Dion dan Dion mencoba memasak sesuai resep di buku itu. Salah satu resepnya adalah cara memasak suwir ayam, tapi karena keadaan tidak ada ayam, digantilah dengan tikus tanah. Dion sangat beruntung memiliki ibu yang sangat mendukung dia untuk bersekolah. Ibu Dion sadar pendidikan itu sangat penting untuk Dion. Dion rajin membaca buku dan ilmu membacanya dia berikan kepada ibu Dion. Bab selanjutnya yang berjudul tentang Indonesia. 12 orang guru yang mencoba bisa mengajar anak-anak yang tak pernah terbayangkan sebelumnya seperti apa, menuju tempat yang sebelumnya tak pernah singgah dalam benak. Hujan sepanjang jalan pun seolah mengucapkan selamat datang. Tanah Papua ini telah basah. Harapan kami, kedatangan kami bisa memberi fase pada kekeringan di dunia pendidikan tanah Papua. Bak Pahlawan. 12 orang yang katanya dari kota telah sampai di Dinas Pendidikan Kabupaten Karum, Papua. Kami disambut hangat dengan senyum khas orang Papua. Katanya negeri ini sudah merdeka. Merdeka seperti apa yang dimaksud? Siswa hanya 5-10 orang. Guru hanya 1 ditambah kepala sekolah. Apa bisa ini disebut sekolah? Yang di hadapanku saat ini adalah seolah kehidupan menjadi guru yang tanda kutip hidup, serta belajar tentang ilmu hidup. Di sini salah satu quotes yang saya suka, yaitu Tuhan meletakkanmu di tempat sekarang bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan air mata. Karena kebanyakan menurut saya, karena kebanyakan orang hanya melihat hasil yang didapat atau hasil pencapaian yang didapatkan, dan kadang-kadang
Orang-orang tidak pernah melihat saat kita ada di fase berjuang untuk mencapai mimpi kita. Kebanyakan orang-orang sekarang berpikir seperti itu. Bab selanjutnya yang berjudul Belahan Langit bernama Indonesia. Bagian bab ini yang menurut saya menarik dan sekaligus lucu adalah ketika Bu Ayu memanggil pedagang bakso. Ternyata bukan pedagang bakso, ternyata itu adalah seorang tentara. Ternyata tentara ini bertugas untuk menjaga perbatasan begitu sigap. Salah satu kutipan yang ada di bab ini yaitu tidak ada yang harus diperangi. Mereka cuma perlu disentuh tentang kemerdekaan, salah satunya mungkin dengan pendidikan. Mereka akan menyadari bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia. Bab selanjutnya yang berjudul Menanti Tuan Alang-alang. Di bab ini menceritakan kondisi sekolah yang sepi karena anak-anak sedang pulang kampung ke halaman mereka di Wamena. Padahal Bu Ayu akan mengajari murid-murid tentang teater. Di sekolah hanya ada Ibu Ayu dan Pak Heri. Dan Pak Heri bercerita tentang adat dan istiadat di Wamena kepada Bu Ayu. Bab selanjutnya yang berjudul Ranting Natal. Bab ini menceritakan kondisi tempat ibadah di sana, lebih tepatnya di gereja, padahal lagi sebentar hari raya Natal. Kondisi gereja di sana sangat memprihatinkan, di mana kursi panjang di gereja sudah rusak, lapuk dan dimakan rayap. Anak-anak tidak mampu membuat pohon Natal karena tidak mempunyai uang. Untuk menyenangi hati murid-muridnya, Bu Ayu berinisiatif membuat pohon Natal dari ranting kering dan kardus bekas. Walaupun dari bahan bekas, tapi anak-anak sangat senang dan bahagia. Bab selanjutnya yang berjudul Tanda Tangan. Di bab ini membuat saya sungguh terkesan karena Bu Ayu mengajari anak-anak surat izin dan cara membuat tanda tangan, sebab murid-murid belum mengetahui cara membuat surat izin dengan baik dan benar. Dan saat Bu Ayu mengajari membuat tanda tangan, di sana anak-anak sangat senang dan bahagia membuat tanda tangan dan saling mentertawakan hasil tanda tangan yang mereka buat. Bab selanjutnya yang berjudul Kaki Kijang. Bab ini menceritakan Nelson yang tidak ingin bermain. Ditambah lagi Pak Heri meninggalkan mereka
Itu membuat Nelson sangat sedih. Untungnya ada Bu Ayu untuk menghibur Nelson dengan mengajaknya lomba lari di mana Nelson dijuluki si kaki kijang karena yang larinya sangat cepat. Nelson berlomba lari dengan Bu Ayu. Yang menjadi pemenangnya adalah Nelson. Akhirnya Nelson ceria kembali karena senang memenangkan lomba. Bab selanjutnya yang berjudul Bermimpi bukan tentang siapa yang berani, melainkan siapa yang berjuang. Menurut saya, siapa yang berani bermimpi tinggi berarti dia harus siap berjuang untuk meraihnya. Berjuang memiliki tempo waktu yang cukup lama dalam mengupayakan suatu hal yang ingin dicapai, sehingga memerlukan kegigihan dan sikap pantang menyerah, penuh tantangan dan bahaya. Bab selanjutnya yang berjudul warna kontras. Bagian kalimat yang cukup membuat saya sadar dan sekaligus tertarik dalam membacanya, yaitu ada banyak pelajaran di bangku formal yang hanya sebatas pengetahuan saja. Ketika permasalahan hidup datang, tak banyak yang bisa dipecahkan dari teori yang didapat di bangku sekolah maupun perkuliahan. Namun, untuk memahami hidup ada beberapa ilmu yang memang menjadi dasar untuk dapat dipelajari. Membaca, menulis, dan berhitung itu pun tidak harus di sekolah, dimanapun dan kapanpun bisa melakukannya. Selanjutnya, apakah seorang guru boleh memilih siapa siswanya? Aku rasa tidak. Aku tidak boleh memiliki pikiran demikian. Siapapun yang datang, bagaimanapun bentuknya, harus dicerdaskan. Di sini menjelaskan peran penting seorang guru. Seorang guru tidak boleh memilih muridnya. Siapapun muridnya, bagaimanapun bentuk dan warna kulitnya, guru harus mencerdaskan muridnya. Karena guru bertugas mencerdaskan kehidupan bangsa. Tanpa guru kita tidak bisa apa-apa dan bukan siapa-siapa. Bab selanjutnya yang berjudul Pakaian Terbaik. Bab ini menggambarkan kondisi sandang mereka seperti baju. Mereka memakai baju yang kurang layak, bajunya berlobang, namun mereka senang. Karena kita harus bersyukur. Sebenarnya kita harus bersyukur memiliki baju yang layak pakai.
Bab selanjutnya yang berjudul Ketiak Tinus. Bab ini menceritakan seorang Tinus, anak yang berusia 13 tahun yang sudah sibuk bekerja di ladang, di mana posisi Tinus masih bersekolah. Jauh beda dengan kita yang tinggal di kota. Biasanya kita sehabis pulang sekolah, kalau nggak rebahan, main HP, dan seterusnya. Jangan ditiru ya teman-teman. Bab paling terakhir sekaligus penutup yang berjudul Langit Terakhir. Bab ini menceritakan banyak tantangan dan kejenuhan yang datang satu paket bersama kebahagiaan dan kenangan. Ada anak yang datang tanpa alas kaki, ingusnya masih menetes, sekaligus dikerubungi lalat, kaki penuh luka, hingga anak yang datang tanpa jari lengkap karena sebuah ritual adat. Hari-hari Bu Ayu bersama Tuan Alang-Alang sangat istimewa. Berjalan di atas runtuhan batu kapur, sungai yang airnya mengeruh, membelah rimbunan alang-alang yang tidak sengaja melukai Bu Ayu. Bu Ayu merasakan rasanya dicintai dengan benar-benar. Semuanya Bu Ayu nikmati di SD Alang-Alang. Setelah saya baca buku ini, buku Mimpi Itu Gratis, buku ini mengajari saya untuk selalu bersyukur apapun keadaan kita selama ini. Saya tinggal dan bersekolah yang memiliki fasilitas yang baik, sedangkan di sana kondisi mereka kurang baik untuk pendidikannya maupun kehidupannya. Dari mereka kita bisa belajar masih banyak orang yang kondisinya masih kurang dari kita, dan kita lebih beruntung dari mereka, dan kita harus selalu bersyukur apa yang kita dapatkan semua ini. Bukan berarti anak-anak yang tinggal di pedalaman tidak mempunyai mimpi dan tidak bisa meraih mimpinya. Karena mimpi itu gratis, semua orang bisa memilikinya. Siapapun dan dimanapun bisa memiliki mimpi. Setelah saya membaca buku ini, saya merasa digembleng dan tertampar. Saya yang tinggal di kota, lahir di kota, itu pun saya masih kesulitan untuk mencari apa cita-cita saya, apa mimpi saya. Dengan buku ini bisa untuk memperoleh mimpi itu tidak sulit, karena mimpi itu gratis, free, semua bisa memilikinya. Makasih sudah melihat dan menonton review saya. Mohon maaf jika saya salah kata. Dadah.